Oke, halo semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Jonathan Christopher Nenggolan dengan NPM 21117011024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang UTP homogram deklaratif yang telah saya kerjakan. Di sini ada 8 soal dan mari kita bahas dari soal pertama. Dimana soal pertama itu tentang menghitung jumlah elemen pada sebuah list. Kita langsung aja buka sweep prolog-nya. Consult, habis itu kita langsung aja dites buat yang pertama sesuai yang diminta atau untuk outputnya 0, kemudian yang kedua outputnya 1, dan yang ketiga outputnya 3, dan yang ke empat outputnya tetap 3. Ya, dijelaskan dulu dari rulesnya. Yang pertama kita buat case dimana apabila listnya itu kosong maka dia bakal keluarin 0. Selanjutnya apabila dia ada isi, apapun itu isinya, kita bakal bagi menjadi head dan tail. Di sini headnya karena di sini cuma menghitung jumlah elemen, kita nggak perlu tahu buat ini isinya apa, jadi kita pakai underscore saja. Kemudian di sini kita bakal manggil si count lagi dengan si yang kita listnya itu diupdate, sisa tailnya doang. Kemudian di sini R kita tambahin 1. Sebagai contoh kita bahas dari yang example ketiga. Misalnya kita ini A, ketika dicari yang ini dia bakal masuk ke roles yang kedua, dimana underscore ini bakal diisi dengan nilai A, kemudian tailnya itu akan berisi nilai B dan C. Kemudian dia bakal manggil count lagi dengan list yang terbaru yaitu sisa B dan C. Kemudian R nya bakal ditambah 1. Di B dan C ini si B bakal mengisi nilai underscore ini, sedangkan T nya itu bakal si C. Kemudian dia bakal ngitung lagi, R nya ditambah 1 lagi, sampai di akhirnya itu C. C dengan tail nya berarti habis. Kemudian count dengan T nya itu udah 0, dan R nya ditambah lagi jadi 3 totalnya. Kemudian dia bakal masuk ke rules pertama ini karena listnya sudah habis, dan dia bakal return 0. Jadi R nya itu 3 ditambah 0 sama dengan 3. Ini buat case nomor 3. Selanjutnya untuk soal selanjutnya itu menghitung sebuah total dari sebuah list yang berisi angka. Jadi pertama kita sama aja kayak hal yang tadi, kita pastikan dulu bahwa list itu tidak kosong. Apabila kosong dia bakal return kosong. Kemudian kalau di selanjutnya kita bakal buat head dan tail lagi. Di sini saya menggunakan X dan R sebagai jumlah totalnya. Di sini dia bakal manggil sum lagi, ini sama kayak di atas tadi. Cuma bedanya di sini R-nya itu bukan ditambah 1 kayak di atas, tapi di sini ditambah X, dimana X ini sebagai headernya. Jadi misalnya ada sum 1, 2, 3. Apabila di run dia bakal ngeluarin hasil output totalnya itu 1 ditambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Gimana cara kerjanya? Misalnya kita nih 1, dia bakal 1 bakal dimasukin ke dalam X, kemudian 2 dan 3 bakal jadi T atau tail. Kemudian si R ini bakal dijumlahkan dengan 0 ditambah X nya itu tadi si 1. Kemudian dia bakal update lagi dengan 2 sebagai X nya, tail itu 3. Kemudian R nya tadi itu sudah berisi 1 dan R2 ini masih 0. Si X nya ini bakal bakal jadi 2 ini tadi, dan dia bakal ditambahkan ke dalam R. Jadi 1 tambah 2 itu 3, dan terakhir itu 3
bakal ditambahkan ke dalam R, jadi 3 tambah 3 itu 6. Kemudian listnya sudah habis, maka dia bakal masuk ke rows yang pertama dan dia bakal outputin 6 tambah 0 sama dengan 6. Mungkin itu untuk contoh totalnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke soal ketiga, yaitu elemen terkecil, smallest. Di sini kita disuruh mencari untuk nilai terkecil dari sebuah list. Di sini saya menggunakan jika maka. Pertama kita bahas dulu aja dari pembatas ya, itu sebagai apabila isi dari listnya itu sisa 1, maka itu yang terkecil. Selanjutnya apabila listnya lebih dari 1 nih, misalnya kita pakai yang contoh ketiga deh, terakhir kita run, dia bakal ngeluarin output 4 karena 4 merupakan yang terkecil di list 4, 5, 6, 7. Bagaimana cara kerjanya? Pertama 4 ini bakal jadi head ya, kemudian 5, 6, 7 itu sebagai tail ya. Kemudian di sini ada pemanggilan smallest lagi, rekursif, dimana tail itu sisanya tadi 5, 6, 7. Kemudian dia bakal membandingkan apakah X lebih kecil dari R2, dimana R2 itu masih 0 untuk rekursif pertama. Jadi dia bakal memasuki kondisinya karena terpenuhi, maka R sama dengan X. Dia bakal nyimpen si R ini sama dengan 4. Kemudian R2 sama dengan R. Selanjutnya dia bakal looping ke 5 sebagai headnya atau X-nya. Kemudian 6 dan 7 itu sebagai tailnya. Di sini dia bakal melakukan hal yang sama, yaitu pembandingan terlebih dahulu. Apakah X lebih kecil dari R2, di mana R2 tadi sudah diisi dengan nilai 4? Jawabannya adalah tidak, karena 5 lebih besar dari 4. Jadi dia tidak terpenuhi. Dan begitu juga sebaliknya selanjutnya itu dari 6 dan 7. Oleh karena itu dia bakal mengoutputkan bahwa 4 merupakan elemen terkecil dari list tersebut. Selanjutnya untuk elemen terbesar, konsepnya hampir sama dengan yang sebelumnya, hanya berbeda di angka tanda lebih dari. Kita ambil contoh lagi, misalnya yang tadi aja, tapi kita ganti jadi largest sesuai prediksi ya, karena list tersebut yang paling besar itu elemen 7. Kemudian untuk penjelasannya itu dia bakal ngedetect lagi dari awal dari 4. Kemudian dia bakal masuk ke pengkondisian ini. Apakah 4 lebih besar dari R2, di mana R2 masih sama dengan 0? Karena iya, maka dia bakal dimasukin ke R dan R2. Selanjutnya dia bakal ke iterasi selanjutnya